Oke, selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Aditya Elisa Apluki dengan nomor NIM 23010025. Di sini saya mengambil salah satu judul untuk membuat esai sintetis saya dengan judul pengaruh problem based learning terhadap kemampuan berpikir kritis siswa SMA. Nah, di sini saya mengambil kajiannya itu mengenai kajian sintetis 3 jurnal penelitian pada pembelajaran fisika. Nah, di sini juga kenapa saya mengambil problem based learning dan juga terhadap kemampuan berpikir, karena kemampuan berpikir kritis itu merupakan salah satu kompetensi utama yang harus dimiliki siswa dalam pembelajaran fisika di tingkat sekolah menengah atas atau SMA. Nah, pembelajaran fisika itu tidak hanya menuntut penguasaan konsep, tetapi juga kemampuan menganalisis permasalahan, mengevaluasi argumen, dan mengevaluasi argumen yang menarik, serta menarik kesimpulan secara logis. Nah, salah satu model pembelajaran yang dinilai efektif itu adalah mengembangkan kemampuan berpikir kritis, itu adalah problem based learning. Nah, di mana problem based learning ini itu menjauh tentang masalah-masalah. Nah, di sini saya mengambil esai ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh PBL terhadap kemampuan berkritis siswa SMA melalui kajian terhadap 3 jurnal penelitian yang terdiri atas 1 jurnal utama dan 2 jurnal pendukung. Nah, metode yang digunakan yaitu sintesis literatur dengan mendefinisikan persamaan, perbedaan, ada titik merahnya, titik merah, titik temu, dan benang merahnya. Nah, di situ kita akan masuk pada identitas awal. Nah, di mana identitas awal yang pertama akan saya bahas pada PPT berikutnya. Kita ada masuk pada identitas jurnal, di mana ada 1 jurnal utama dan juga 2 jurnal pendukung. Di mana jurnal utamanya itu saya mengambil sebuah jurnal dari Ramawati pada tahun 2022 mengenai, atau judulnya itu pengaruh problem based learning terhadap kemampuan berpikir kritis siswa SMA. Dan ada 2 jurnal pendukung. Jurnal pendukung pertama itu dari Lestari tahun 2021 dengan judul implementasi PBL dalam pembelajaran fisika. Nah, yang jurnal pendukung kedua yaitu di mana ada aktivitas PBL dalam meningkatkan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Nah, itu merupakan identitas jurnal-jurnal. Dan di sini kita akan masuk pada pembahasan ringkasan setiap jurnal yang sudah saya tulis. Dari ringkasan setiap jurnal yang sudah saya tulis, di mana di sini yang pertama itu Ramawati, dia meneliti bahwa pengaruh problem based learning pada siswa SMA dan menemukan bahwa model ini mampu meningkatkan kemampuan berpikir kritis secara signifikan melalui tahapan analisis masalah, investigasi, dan juga presentasi. Nah, yang kedua itu dari Lestari, di mana dia menunjukkan bahwa implementasi PBL di kelas fisika memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengembangkan keterampilan analisis, kolaborasi, serta melufusi masalah dalam kehidupan nyata. Nah, yang ketiga yaitu dari Pratama, di mana dia menegaskan bahwa PBL itu efektif meningkatkan kemampuan berpikir tinggi atau SHOTS, termasuk dalam analisis dan sintetis sehingga relevan dengan perkembangan indikator berpikir kritis. Nah, itu merupakan ringkasan setiap jurnal. Nah, di mana di situ sudah dikatakan bahwa pembelajaran fisika itu sangat berperan penting dalam membentuk pola pikir ilmiah siswa. Nah, fisika itu hanya berfungsi sebagai kumpulan konsep hukum alam, tapi juga dia tuh sebagai sarana untuk melakukan atau melatih kemampuan berpikir kritis dan juga logis. Nah, di situ kondisi tersebut juga kan dari ketiga jurnal tersebut, kondisi dari yang sudah saya baca bahwa kondisi itu tuh mendorong bahwa pembelajaran inovatif tuh sangat mampu untuk mengaktifkan siswa dalam proses belajar. Nah, itu merupakan ringkas dari setiap jurnal yang ada, dan kita akan masuk pada materi pada
slide selanjutnya, di mana akan memastikan perbandingan titik temu, titik B dan juga benang merah tersebut. Nah, di sini ada titik temu, titik B dan juga benang merah. Nah, di mana ketiga jurnal tersebut pada bagian titik temunya itu ketiga jurnal memiliki kesamaan dalam menyatakan bahwa PBL itu mendorong aktivitas berpikir tingkat tinggi. Nah, melalui keterlibatan siswa pada proses investigatif, ketiganya menekankan bahwa PBL memberikan kondisi belajar aktif yang menggerakkan proses analisis, inferensi, dan juga evaluasi. Nah, pada bagian titik beda itu Ramawati fokus pada pemikiran berpikir kritis sebagai variabel utama. Sementara Lestari menekankan proses implementasi di kelas fisika, sedangkan pertama itu lebih fokus pada HOTS generik, bukan khusus berpikir kritis. Nah, di sini dari tiga jurnal tersebut ada benang merahnya, di mana ketiga penelitian itu sepakat bahwa PBL efektif karena berbasis masalah autentik yang menuntut konstruksi pengetahuan, diskusi kelompok, dan evaluasi solusi. Nah, di situ merupakan perbandingan dari titik temu, titik beda, dan juga titik beda, titik temu, dan benang merahnya. Nah, di mana di situ dikatakan dilatih merumuskan hipotesis masalah berhasil untuk menjelaskan tetes. Nah, dari ketiga jurnal tersebut ada muncul pertanyaan dari ketiga jurnal yang sudah saya tulis, di mana yang pertama itu bagaimana dampak PBL terhadap kemampuan berpikir kritis siswa SMA. Yang kedua, apakah hasil penelitian pendukung itu memperkuat temuan jurnal utama? Oke, mari kita bahas selanjutnya. Jadi pada bagian diskusi sintetis, yang pertama itu ada hasil analisis jurnal utama oleh Ramawati, di mana menunjukkan bahwa penerapan problem based learning memberikan peningkatan yang sangat signifikan terhadap kemampuan berpikir kritis siswa SMA. Nah, peningkatan ini terlihat pada kemampuan siswa dalam menganalisis masalah, mengevaluasi informasi, dan mengenai kesimpulan secara logis. Nah, di mana temuan tersebut juga diperkuat oleh penelitian Lestari yang menunjukkan bahwa PBL dalam pembelajaran fisika mampu menciptakan lingkungan belajar yang aktif dan kolaboratif. Nah, siswa terlibat secara langsung dalam diskusi dan pemecahan masalah sehingga proses berpikir kritis berkembang secara alami. Nah, penelitian yang ketiga atau dari pertama menambahkan bahwa PBL efektif dalam meningkatkan keterampilan berpikir tingkat tinggi atau HOTS, termasuk analisis dan sintetis. Nah, hal ini menunjukkan bahwa PBL tidak hanya berdampak pada pemahaman konsep, tapi juga pada kemampuan berpikir kognitif tingkat tinggi. Nah, sintetis ketiga jurnal ini menunjukkan bahwa masalah autentik mendorong siswa untuk berpikir secara mendalam dan juga secara kritis. Nah, di mana bahwa hasil ini juga menunjukkan bahwa PBL memberikan pengaruh positif yang sangat konsisten terhadap perkembangan berpikir kritis siswa. Hal ini terjadi karena struktur pembelajaran berbasis masalah menuntun siswa melakukan eksplorasi, analisis, serta evaluasi terhadap solusi yang dihasilkan. Nah, Lestari juga memperlihatkan bahwa konteks pembelajaran fisika memberikan ruang praktik langsung yang memperkuat proses berpikir kritis, sementara Pratama menunjukkan bahwa PBL memiliki fondasi yang kuat dan meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Nah, di sisi lain itu, efektivitas PBL sangat terkait dengan guru sebagai fasilitator. Nah, tanpa bimbingan yang baik, siswa berpotensi mengalami kesulitan dalam mengelola beban kognitif. Hal ini menjadi catatan penting yang harus diperhatikan dalam implementasi PBL di lingkungan sekolah.
Nah, jadi itu seorang guru kan harus ada atau sebagai fasilitator memberikan, dia itu merancang masalah, membimbing diskusi, dan juga memberikan umpan balik yang konstruktif. Jadi jika ingin PBL itu dilaksanakan dengan secara akurat, seorang guru harus mampu menguasai materi, atau dalam kata lain dia harus matang atau bertanggung jawab dalam memberikan suatu masalah yang bakal dipecahkan bersama-sama. Nah, itu adalah hasil diskusi sintetis dari ketiga jurnal, di mana poin pentingnya itu, jika ingin menjalankan model PBL secara efektif, seorang guru harus mampu menjadi fasilitator yang baik, yang mampu memberikan permasalahan yang sangat konkret agar siswa mampu untuk menggalinya secara dalam. Nah, kita sudah masuk pada bagian penutup. Nah, di mana melalui sintetis 3 jurnal penelitian dapat disimpulkan bahwa problem math learning memiliki dampak signifikan dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa SMA. Nah, di mana jurnal utama itu sudah menunjukkan bukti empiris yang kuat, sedangkan 2 jurnal pendukung memberikan penguatan melalui perspektif implementasi dan perkembangan HOTS. Nah, dengan demikian, PBL merupakan strategi pembelajaran yang efektif, namun implementasinya itu memerlukan